Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, berarti sehat ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Masuk semua Bu. Alhamdulillah masuk semua. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu lupa Bu. Minggu lalu kita membahas tentang ilmu ekonomi. Ada yang ingat ilmu ekonomi itu apa? Oh, ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang aturan rumah tangga Bu. Oh ya, benar. Berarti masih ada yang ingat ya, alhamdulillah. Oh iya, karena berhubung kita hari ini belajar di luar kelas, jadi Ibu harap kalian fokus. Walaupun ada suara yang mengganggu kita tetap fokus. Nah, hari ini kita mau membahas tentang materi kebutuhan dan kelangkaan. Ada yang tahu kebutuhan itu apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Oke, sini Ibu mau tulis dulu ya. Oke, sebelum kita memasuki tentang kebutuhan, ada baiknya kita juga mengetahui tentang kelangkaan. Nah, kira-kira kenapa sih Bu bisa terjadi kelangkaan? Nah, kelangkaan itu terjadi karena adanya konsep kebutuhan dan konsep alat pemenuh kebutuhan. Adanya konsep kebutuhan dan konsep alat pemenuh kebutuhan. Kebutuhan. Nah, dari dua inilah bisa terjadi kelangkaan. Mengapa? Kebutuhan manusia itu kan jumlahnya itu tidak terbatas, artinya itu sangat banyak. Nah, sedangkan alat pemenuh kebutuhan itu terbatas jumlahnya. Jadi bisa kita simpulkan kelangkaan itu terjadi karena apa? Kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan manusia itu lebih tinggi, kita tambahin aja ya, kebutuhan manusia itu lebih tinggi dibandingkan alat pemenuh kebutuhan. Itu baru terjadi yang namanya kelangkaan. Nah, sekarang kita bahas poin kedua, yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan. Apa aja sih Bu jenis kebutuhan? Kita bahas. Jadi, jenis-jenis kebutuhan itu dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan berdasarkan sifat, dan kebutuhan berdasarkan waktu, serta yang terakhir kebutuhan berdasarkan subjek. Kita bahas dulu yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitas itu dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, tersier, ya benar. Tersier kita taruh yang terakhir. Yang kedua sekunder Bu. Nah, yang kedua itu sekunder, pintar. Nah, kita bahas dulu yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu ada yang tahu nggak sih kebutuhannya seperti apa? Mungkin ini Bu, makanan. Nah, ya benar. Oke, itu termasuk. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling dasar bagi kehidupan individu, atau bisa juga disebut dengan kebutuhan yang paling utama. Kayak contohnya apa sih Bu? Contohnya itu seperti kayak makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Dari ketiga hal itu adalah hal yang paling utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Itu disebut dengan kebutuhan primer. Lalu yang kedua, kebutuhan sekunder. Ayo, apa kebutuhan sekunder?
Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan lanjutan dari kebutuhan primer. Ada yang bisa kasih contoh kebutuhan sekunder itu seperti apa? Mungkin seperti sendal gitu Bu. Ya, pintar, itu termasuk juga. Jadi kayak contohnya itu seperti bagi siswa SMA, mereka membutuhkan kendaraan untuk pergi sekolah, transportasi. Nah, kemudian atau juga komputer, laptop, mungkin juga handphone, HP itu sebagai media mereka untuk belajar. Ya. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Ayo, kebutuhan tersier itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Oke, ibu kasih tahu ya. Jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya itu seperti mobil mewah, tempat tinggal mewah, serta juga perhiasan. Itu jadi ketiga ini termasuk kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kita lanjut, yaitu kebutuhan berdasarkan sifat. Di sini Ibu ada gambarnya ya. Ini Ibu membuat gambar. Bentar ya. Nah, di sini adalah contoh gambar dari kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Jadi kalau di gambarnya ada yang kelihatan nggak ini gambarnya apa? Di sini kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, kebutuhan. Jasmani dan rohani. Nah, ya contohnya. Jadi Ibu jelasin ya. Jadi kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik manusia itu sendiri. Contohnya seperti apa? Nah, kalau dilihat dari gambar itu seperti olahraga ya. Olahraga itu kan juga pasti berkaitan dengan fisik manusia supaya menjadi sehat. Kemudian selain olahraga apa? Makan. Nah, istirahat juga itu termasuk kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua itu kebutuhan rohani. Nah, kalau yang jasmani itu tadi berkaitan dengan fisik manusia, sedangkan rohani itu berkaitan dengan jiwa manusia. Contohnya seperti apa? Ibadah. Nah, ini ada gambarnya kan? Contohnya ya benar seperti beribadah. Lalu setelah membahas kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada lagi nih kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, ini juga ada gambarnya. Kebutuhan berdasarkan waktu. Bisa dilihat gambarnya? Ayo, apa? Ada yang tahu? Nah, dijelaskan aja ya. Jadi kebutuhan berdasarkan waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu waktu sekarang dan juga waktu yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Jadi sifatnya itu urgent, harus benar-benar segera dipenuhi. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya nih seperti kayak sakit itu harus buru-buru minum obat. Nah, harus minum obat. Kalau lapar berarti harus segera makan. Oke. Nah, itu yaitu berdasarkan waktu kebutuhan sekarang. Lalu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang tidak harus dipenuhi oleh saat ini, tapi bisa ditunda. Jadi tidak harus sekarang, tapi itu bisa ditunda. Contohnya seperti apa? Contohnya ini kalau di gambar kita lihat ini gambar BPJS ya, BPJS dan untuk angkat data itu kan juga sangat bermanfaat. Atau juga kalian kan masa depannya masih panjang ya. Nanti kalian harus SMA atau juga kuliah, itu kan berarti kita juga harus menabung. Nah, jadi kebutuhan yang akan datang itu setidaknya kita sudah berinvestasi untuk yang akan datang. Nah, yang terakhir kita bahas tentang kebutuhan berdasarkan subjeknya.
berdasarkan subjeknya. Gambarnya ada. Ya, berdasarkan subjeknya. Jadi kebutuhan berdasarkan subjeknya. Oke. Berdasarkan subjeknya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu individu dan juga kolektif atau juga bisa disebut dengan kelompok. Nah, jadi kalau individu itu mereka sifatnya subjektif. Contohnya seperti apa? Nah, bagi siswa itu pasti mereka membutuhkan yang namanya alat tulis, seragam, pensil, buku. Sedangkan kalau bagi petani, kira-kira mereka membutuhkan apa? Itu Bu yang buat bajak sawah. Oh iya, itu juga pestisida, campur, bibit itu. Jadi kebutuhan berdasarkan individu itu tergantung profesi dan kegiatannya. Sedangkan kalau yang kolektif atau juga kelompok berarti mereka itu digunakan secara bersama-sama, kebutuhan secara bersama-sama. Contohnya seperti apa? Kalau ini dilihat kita seperti ini salah satu perusahaan ya. Berarti selain ini juga kayak seperti sekolah, kemudian rumah sakit dan juga jalan raya itu kan digunakan secara bersama-sama. Nah, jadi udah paham tentang materi hari ini yaitu kebutuhan dan kelangkaan. Paham Bu? Oke. Sekarang Ibu mau kalian membentuk sebuah kelompok. Masing-masing kelompok itu bisa 4 atau sampai 5 orang. Jadi nanti tugas kalian per kelompok itu harus membuat pertanyaan. Oke? Masing-masing kalian harus membuat pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Kemudian materi kalian semua digabung menjadi bola. Kita bermain bola. Jadi materi dari pertanyaan kalian tadi kita bikin bola, kemudian nanti bola tersebut kita lempar ke kelompok masing-masing. Jadi setiap lemparan bola itu mereka yang dapat, berarti mereka harus yang menjawab pertanyaan dari yang dibuat oleh kelompok lain. Paham? Paham Bu. Oke, udah. Ibu kasih waktu untuk kalian membuat pertanyaan dan juga berdiskusi. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdiskusinya dan cukup lancar. Kalian juga udah bisa membuat pertanyaan dan ada yang juga bisa menjawab. Berarti itu tandanya kalian sudah paham tentang materi pada hari ini. Sebelum penutup, mungkin ada yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, lu silakan disimpulkan. Jadi kesimpulan itu kebutuhan lebih besar daripada alat pemenuh kebutuhan. Nah, dari situ akan berdampak pada adanya kelangkaan. Terus juga kebutuhan dibagi menjadi 4, yaitu intensitas, sifat, waktu, dan subjek Bu. Iya benar, terima kasih ya lu udah ngebantu. Nah untuk minggu depan kita mungkin membahas tentang interaksi antar ruang. Jadi kalian jangan lupa dibaca-baca bukunya supaya nanti bertemu ibu lagi kalian sudah bisa jawab. Ya, sekian dari ibu. Sebelum kita pulang ada lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di yang lain. Doa selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.